Nah, suami Kakak kan positif kata Kakak. Heeh, Positif tapi dia CMV-nya. baik-baik saja. Dia Nah. baik-baik saja, guys. Oh, positif CMV tapi nggak ada gejala sama sekali, Baik-baik. Kak? Oke. Dan jarang sakit. Penularannya lebih ke cairan tubuh. Jadi misalnya dari saliva. Kebiasaan kita minum, misalnya kan kalau kayak sama temen, coba minumnya gitu. Iya. Terus juga dari Kenapa sih Kakak mempelajari CMV ini? Karena memang waktu tahun ini langsung cerita aja ya, nggak apa-apa ya? Iya, pengen tahu gimana pengalaman Kakak, kenapa Pengalamannya, bisa oke. Tadi penularannya kan dari mana gitu kan? betul. Tadi kan teorinya ya, jadi teorinya. Nah, Iya. sekarang itu kenapa sih sampai saya tuh mempelajari CMV, teman-teman? Karena memang saya kena gitu. Jadi karena dulu tahun 2007 tuh kan saya kuliah S1. Nah, sebelumnya sebenarnya udah mengalami kayak gejala yang sangat mengganggu produktivitas, yaitu sakit kepala. Jadi sakit kepala itu tidak boleh diremehkan, apalagi durasinya itu udah sering ya, kayak periodik gitu loh. Dan sakit kepala yang perlu teman-teman waspadai adalah yang tiba-tiba. Jadi kayak kalau sakit kepala, aduh mau ujian sakit kepala kan ada alasan. Aduh sakit kepala belum gajian, nah ada alasan. Tapi tiba-tiba lagi kayak ceria, iya kayak gitu. Jadi lagi ngomong-ngomong, aduh sakit gitu. Oh, sakitnya sakit sebelah mana, banget. Sebelah. Seluruh. Jadi biasanya sakitnya itu dari belakang ke depan gitu. Oh gitu. Nah awalnya kan dulu mikirnya migren gitu, terus minumlah obat warung. Nah pas Kakak mau ujian UAN, UN. Aduh nggak bisa nih, kalau nggak cari tahu ini sakit kepala kenapa. Karena pernah waktu ujian semester lah sekolah, Kakak tuh nilainya kayak paling jelek sendiri gitu. Nah jadi kan kalau dulu di sekolah tuh ada yang remedial gitu. Terus kok aku remedial ya gitu. Terus Kakak kan jadi kayak takut ya, ini nanti kalau aku sakit, oh ya pas pelajaran ini emang lagi sakit kepala. Nah kalau lagi sakit kepala itu, tangannya nggak bisa digerakin. Kamu pernah nggak sih? Pernah nggak mau nulis tapi nggak bisa nulis? Pernah nggak? Saya mau nulis tapi nggak bisa digerakin. Karena kram mungkin pernah Kak? Karena kram? Tapi lama. Enggak Kak. Kalau kram kan kita biasanya gini ya, oke. Terus lama. Terus aduh ngeri nih. Waktu akhirnya Kakak kan SMA, Kak? pas SMA, jadi 2007 lah ya. Nah terus kan udah kayak stres, terus tangannya bisa digerakin. Nah terus pas UGM, jadi kan Kakak masuknya ke UGM, wah kalau nggak gini nanti nggak lulus. Akhirnya Kakak ke dokter, terus dikasih obat, kayak obat buat ini sakit kepala lah, minum lah. Alhamdulillah lancar kan ujiannya. Nah pas UN, pas ujian nasional, Kakak kayak udahlah bismillah lah gitu. Ternyata memang iya. Bayangin dong lagi ujian, kamu tahu jawabannya tapi nggak bisa ngebuletin. Serius Kak? Kanan kiri? Serius. Atau tangan kanan aja? Kanan kiri. Kanan kiri. Terus sampai yang ya Allah, terus kayak aduh takut nggak lulus karena terus Kakak ngerasa udahlah, pokoknya itu tuh kebetulan pas udah lewat dari 70, nilai 70 lah perkiraan ya. Udahlah dari 70%. Ya yang penting lulus lah, mikirnya gitu. Yang penting kan udah waktu itu posisinya udah lulus UGM, jadi ya udahlah, mau yang penting UN-nya lulus, nggak nyari nilai yang tinggi-tinggi apa gimana. Nah oke. Tapi Kakak kan nggak cerita sama orang tua, maksudnya nggak bilang, jadi ya pas nilainya biasa aja, ya udahlah yang penting lulus kan. Nah pas di UGM ternyata terjadi lagi. Jadi kayak dengan tangan jadi pas ujian nggak bisa nulis. Jadi kayak sampai kayak ya Allah, kayak apa ya, kayak hopeless. Terus sampai izin keluar, sampai sholat duha dulu, sampai minta sama Allah bisa digerakin tangannya kayak gitu loh. Nah itu berawal dari sakit kepala, terus tangannya nggak bisa bergerak. Akhirnya kan Kakak ke dokter. Bisa ya Kak? Bisa. Digerakkan. Kayak bisa. Tapi kayak tangan tuh kayak mau nulis tapi nggak bisa megang, nggak bisa beneran. Kalau kayak diangkat gitu Kak? Bisa. Oh bisa. Jadi dari sini aja. Jadi kayak apakah itu karena stres atau apa? Akhirnya kan udahlah ke dokter saraf. Karena kan mikirnya ini kenapa nih gitu. Terus dokternya bilang sakit kepalanya gimana? Ditanyakan derajatnya, areanya gitu. Terus coba kita tes lab dulu ya gitu. Disuruhlah tes CMV ini gitu ceritanya awal mulanya. Dan orang tua nggak ada yang tahu karena Kakak kayak yang ya udahlah, penasaran sendiri, takutnya kan orang tua jauh terus malah nanti rame. Terus akhirnya Kakak dikasih obat. Itu ternyata obat kayak cuman kayak anti nyeri gitu aja lah, supaya bisa ini, kata dokternya ya nggak bisa selamanya kayak gini. Jadi
ya virusnya harus kamu kendaliin gitu dengan sistem imun. Jadi jangan stres gitu ceritanya. Jadi kalau sistem imun mengurangi stres itu benar, tapi ya sistem imunnya seperti apa kan itu tanda tanya juga. Nah akhirnya kan Kak hopeless kayak terus karena kepo cari tahu lah si MV. Nah ternyata si MV itu ngaruh juga ke kayak reproduksi dan lain-lain, terus makin stres jadi kayak titik nol dalam hidup, terus IPK kakak yang dari di atas 3 jadi 2,05 udah nyari 1 kan. Terus saat itu tuh kayak apa ya, kayak orang tua tuh nanya kenapa sih, ada apa, padahal ya kakak nggak apa, saya belajar gitu, tapi gimana kalau pas ujiannya tuh nggak bisa ngerjain kayak gitu. Akhirnya kayak ngerasa aduh ini kayak nggak mungkin lulus kuliah deh kalau sakit gini. Nah sakit CMV ini tuh kalau yang gejala yang sangat amat kakak rasakan, dan memang kakak S1-nya juga riset ke situ, paling sering adalah sakit kepala. Jadi sebenarnya sakit kepala yang tadi dibilang ya tiba-tiba, jadi kayak malam tuh tiba-tiba sakit kepala, terus kayak karena sakit kepala entah mungkin karena stres ya, nah jadi tuh sesek pas lagi tidur, sakit kepala terus sesek gitu. Terus kan jadi kayak yang kayak ya Allah, pokoknya tuh keadaan kondisi-kondisi yang kadang aku mikir apa ini aku mau mati ya kadang ya ini sakratul maut ya gitu, karena benar-benar kayak gitu, entah apa itu pengaruh stres karena mikirin penyakitnya atau emang ada gejala ke situ. Tapi memang ada gejala-gejala CMV itu yang akan memperparah. Misal kita ada masalah di pernafasan, dia akan memperparah itu. Jadi CMV itu dia ternyata bisa menyerang semua organ dan semua usia. Bedanya dia sama COVID adalah penularannya cepat. Itu. Makanya barusan tadi nih kakak lihat-lihat jurnal itu ada yang mengaitkan CMV dengan COVID, dengan SARS-CoV gitu. Jadi orang-orang yang kena CMV ketika dia kena SARS-CoV atau COVID, dia berkolaborasi memperparah keadaan. Nah, akhirnya kakak kepo-kepoan CMV ini ternyata virus. Nih ya, mungkin saya bukan expert, nanti mungkin kalau ada teman-teman yang tahu banget CMV boleh dikasih. Jadi sepengetahuan kakak mungkin udah 60 lebih cara CMV itu memanipulasi sel. Jadi namanya immunoevasion kalau nggak salah ya. Jadi itu virus itu masuk ke dalam sel. Ya kan, sel itu akan ngasih tahu kan, saya terinfeksi. Ada radarnya, ada molekul yang ngasih tahu kalau terinfeksi. Kalau tubuh kita tahu sel itu terinfeksi, maka akan dibunuh. Ya, ngirim sinyal ya kan? ke otak. Ngirim sinyal buat dibunuh, biar sel itu tidak menulari sel-sel yang lain. Nah, si MV itu punya 60 cara buat nipu sel. Jadi dia masuk ke dalam sel, jadi selnya nggak tahu. 60 sampai itu dari riset 60, mungkin sekarang 60 lebih ya, itu terakhir 2016 baca jurnalnya, 60 cara dia menipu sel. Jadi kayak dia protein ininya ditutupin lah, cara ini nggak berhasil dia pakai cara yang lain, sehingga dia itu bersifat laten. Nah, laten tuh menetap ya. Iya, kayak TB Kak, kalau saat imunnya lagi rendah baru dia menunjukkan gejala. Nah, namanya kan reaktivasi ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa kakak kena CMV dari bukan kena CMV-nya nggak tahu ya. Mungkin perkiraan kakak dari 2007 pas SMA ya. Tapi 2007 ke sekarang udah 13 tahun ya, Nak. Ya. Antibodinya masih ada, Nak. Dicek di darah di labor ya, Kak? Iya. Oh iya, Kak. Keren kan maksudku? Kenapa kan jadi antibodi itu kan pertama penanda bahwa kemungkinan ada infeksi itu lagi kan, bukan ini IgG artinya atau IgM Kak? IgG. Oh IgG. Nah, orang kan di dunia klinisi kan memperdebatkan IgG itu cuman sebagai penanda udah lama kok gitu. Iya. Tapi antibodi itu berapa lama sih bertahannya? Tergantung. Ya kan? Tergantung jenis virusnya kan. Kalau katanya SARS-CoV-2 ini antibodinya nggak berapa lama. Kenapa sih antibodi itu bisa lama hidupnya, bisa singkat hidupnya? Itu kan tergantung ada apa enggaknya kemungkinan virus itu di dalam tubuh kan. Antibodi tujuannya kan untuk bersiaga kan. Misalnya sekarang kakak tes antibodi terakhir ada 44. Misalnya ya 44, berarti ada 44 tentara yang siap-siap berjaga. Kenapa ada angka 44? Berarti tubuh udah memprediksi nih, nah kira-kira kalau misalnya ini tubuh imunnya terjadi reaktivasi, kekuatan virusnya segini, makanya ada penjaganya sekitar segitu. Dunia per-CMV-an ya, maksudnya yang tentang imunologinya, banyak juga orang yang punya titer antibodi itu sampai 5.000 gitu ada. Banyak banget sih itu. Berapa Kak?
sekarang? Kalau kakak pertama start terakhir 44 ya. Start pertama banget tuh di atas 300. Jadi dia makin lama makin turun. Nah, tapi ada juga orang yang 300 terus tiba-tiba 3 bulan kemudian naik jadi 1000. Itu ada. Nah, kadang-kadang orang berpikir, wah itu kebal gitu. Oh, belum tentu. Kita harus cek dulu kekuatan antibodinya. Jadi kan kekuatan antibodi itu bisa dicek pakai aviditas. Nanti teman-teman CMV itu jadi ceknya ngelazim ya IgG, IgM, terus IgG aviditas itu untuk ngecek antibodinya kuat apa enggak. Mahal sih kalau aviditas itu ya. Dan itu penting banget teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak, saya udah terkena CMV nih, saya lagi hamil, apa yang harus saya lakukan ya? Saya selalu menyarankan cek antibodinya. Karena punya banyak antibodi itu belum tentu kita kebal. Kalau antibodinya itu nggak berdaya, ya dia bisa tidak bekerja dengan baik ketika adanya reaktivasi. Jadi CMV itu banyak banget orang yang menghubungkan CMV sama autis, CMV sama cerebral palsy, tuh ada tuh risetnya. CMV sama SARS-CoV aja bisa dihubungkan. Jadi CMV itu kayak virus yang friendly, ramah, dan bisa bekerja sama dengan siapa saja gitu loh. Dan parahnya dia asimptomatik. Rata-rata tanya deh kalau misalnya nanti teman-teman yang nonton ini ada yang sudah screening CMV terus positif, rata-rata itu karena mau nikah, mau hamil. Orang ngehnya tuh di situ. Anak-anak ada, kakak punya komunitas yang cerebral palsy, teman-teman cerebral palsy itu karena dokter bilang gitu, akhirnya anaknya semua di screening ya mereka positif CMV semua. Dan memang ada risetnya. Kalau yang kakak mungkin kakak sharing sama teman-teman lain sesama penderita CMV, gimana kak keluhannya? Mirip banget. Jadi tuh kakak ada gitu ya kak? Itu ada. Kakak kan dulu waktu kuliah itu sering pingsan. Kalau kakak, tapi pingsannya nggak yang apa ya? Kakak tuh kayak berusaha untuk kayak pokoknya disugesti jangan di tempat umum gitu, karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya jangan di tempat umum lah, intinya kalau pingsan di kos lah atau pingsan di tempat-tempat yang nggak inilah gitu, karena kan ngeri ya, maksudnya kakak mikir aduh nggak mau, karena ada teman kakak yang CMV yang suka pingsan juga, yang tiba-tiba jatuh gitu. Itu jadi sering pingsan. Gelap tiba-tiba. Iya, jadi kayak pusing dari kepala, sakit kepala dulu. Kalau kakak pribadi ya sakit kepala, terus kayak di jantung tuh kayak apa sih? Berdebar. Berdebar terus sesek. Jadi kayak ngomong kan, kalau sekarang kakak ngomong lancar ya. Jadi tuh ngomongnya tuh kayak buat ngomong aja tuh susah gitu loh. Nah, jadi dari tadi ceria terus tiba-tiba kok sakit kepala ya. Terus habis itu Ti mau kemana? Kayak gitu loh ngomongnya. Terus gelap. Iya, udah terus tiba-tiba udah di IGD terus udah yang teman-teman tuh udah yang serius pernah di Sarjito, terus ya Allah, terus ibu udah bilang udah pulang pokoknya sembuh dulu baru sekolah lagi. Terus aku mikirnya aduh enggak, nanti malah jadi nggak selesai sekolahnya kan gitu. Terus akhirnya ya udahlah, kakak kayak coba minum suplementasi yang sistem imun aja ya, terus kayak ya dikasih ibu. Terus sempat setahun tuh kayak baik-baik aja, dalam artian ya sakit kepala. Jadi kakak itu, kalau sakit kepala ya, Nana tahu nggak sih kayak minyak urut yang panas? Itu kakak balurin di kepala, jadi kayak hair tonic. Saking kayak apa ya? Pernah juga kakak nyelupin kepala ke ini bak mandi, saking kayak sakit panas gitu loh. Kak, itu kan dikasih obat ini anti nyerinya kak, analgesik. Terus dikasih antivirus juga kak? Nah, ditawarin. Jadi waktu itu kakak ditawarin, tapi kan satu kali treatmentnya 60 waktu zaman kakak 30 juta. Sekarang 60 juta. Mahal loh. Itu mahal ya kak? Itu per berapa? Intravena. Jadi kita harus dirawat 2 minggu. Kalau nggak salah namanya ganciclovir ya. Nanti mungkin yang dokter-dokter paham lah, di intravena. Temen kakak ada yang kayak gitu, 2 minggu dirawat. Terus pas kakak jenguk dia, gimana rasanya? Sakit soalnya pengenceran ininya dikit, jadi kayak masuk pembuluh darah tuh sakit kata dia. Pas kakak jenguk, pas lagi mau disuntik nih ganciclovirnya mbak, kata dia. Terus dia nangis sakit. Aduh, ngeliat itu duitnya udah gak cukup, soalnya nggak tahu ya di ini asuransi apa enggak gitu. Jadi kakak akhirnya waktu itu mikir enggak lah gitu, maksudnya kakak mikir kayak ada cara lain gitu. Terus apa usaha kakak? Kalau usaha kakak, karena kakak udah baca-baca ya dek, konsep virus masuk dalam tubuh tuh adalah sistem imun, udah gitu. Limiting disease ya.
Nah, jadi mau kamu minum antivirus sekeras apapun, kamu stres, terus imunnya drop, nggak pakai suplementasi imun yang bagus, ya sakit lagi gitu. Karena ternyata teman kakak yang udah melakukan terapi antivirus, ya ternyata setelah 6 bulan dievaluasi ya sama aja. Karena memang pengobatan itu tidak menjamin pasti ya. Jadi kalau buat orang-orang yang sudah terinfeksi CMV, apa sih yang bisa dilakukan? Jaga sistem imun. Kalau ada penyakit yang muncul karena CMV, itu yang diobatin gitu loh. Kalau buat ngejar CMV-nya banget kayak gitu, belum ada sih rasanya pengobatan yang benar-benar efektif, baik medis ataupun yang lain ya. Tapi kalau menurut kakak sih kuncinya sistem imun. Nah, sampai tahun 2009 tuh berjalan baik-baik. Nah, pas 2009 tuh sakit kepala lagi. Jadi sakit kepala lagi, terus akhirnya udahlah ke dokter syaraf yang lain, disuruh CT scan. Nah, pas CT scan ternyata ada udem, kayak ada cairan ya di otak. Terus kata udem cerebri itu kan kalau pada orang dewasa tuh menekan sel-sel yang masih baik kan. Jadi terus kata dokternya, terus kalau saya biarin gimana dok gitu. Kalau bilang gitu, ya kalau dibiarin penurunan kesadaran, jadi nanti linglung, suka lupa, terus lama-lama ya itu kan. Terus udah stres, kakak lah stres, udah kayak aduh masih kuliah gitu. Tapi memang karena kakak sering sakit kepala itu, kakak suka linglung. Nah, jadi kalau nggak teman-teman cure ya, teman-teman obatin yang bener ya sakit kepala tuh, jadi tuh kakak tuh sering waktu itu tuh kayak jalan terus nggak tahu mau kemana, sampai teman tuh bilang, kamu mau kemana? Iya ya, aku ke kampus ngapain lah? Oh, bukannya ada ujian praktikum itu ya? Oh iya gitu. Terus tiba-tiba udah telat, hilang nilainya. Jadi sering gitu, makanya IPK rendah tuh juga faktornya itu gitu. Jadi kayak suka bingung, kayak suka lupa, kayak gitu. Nah, terus akhirnya udahlah dilakukan pengobatan yang untuk si udemnya aja ya, udah gitu. Terus karena kakak itu jadinya stres ya, karena kan dikit-dikit sakit gitu. Terus akhirnya teman kakak nyaranin ke psikosomatis. Terus kakak ceritain, terus spesialis penyakit dalam. Kalau di Sarjito waktu itu baru buka klinik khusus psikosomatisnya. Tapi orang-orang penyakit dalam juga sih kalau nggak salah, mas psikiater ya. Terus kakak ceritain deh gitu. Terus dia bilang bisa jadi mbaknya itu psikosomatis. Jadi gara-gara terinfeksi CMV 2009, tahu kena CMV, terus jadi kayak sakitnya tuh apa-apa dihubungin ke CMV, terus jadinya psikosomatis gitu. Nah, pas kakak lihat lagi penelitian, ya ada juga ternyata riset yang menghubungkan stres dengan CMV ini. Jadi kayak dia udah kena CMV, karena CMV ini nggak banyak orang tahu, jadinya stres, terus jadinya malah sakit. Sama teman-teman yang sekarang mungkin terinfeksi SARS-CoV, kena COVID-19, tidak munafik, pasti stres, pasti kayak mau sekalipun dia dokter pasti tetap takut gitu. Nah, ketakutan itu yang kadang misalnya sakit kepala dikit tuh kayak dihubungkan langsung kayak, wah ini COVID nih gitu. Nah, jadi secara psikis tuh kita mendorong diri kita untuk sakit. Kalau kasus kakak gitu ya. Jadi oh gitu ya dok ya. Jadi apa yang harus saya lakukan ya, kalau ada sakit ya sakitnya diobatin ya udah. Maksudnya jangan yang sakit mikir gitu. Kemana-mana ya. Jadi fokus ke situ. Nah, sejak dari klinik psikosomatis itu, terus kakak jadi kayak, ya penting meningkatkan kualitas hidup ya teman-teman. Jadi kayak kalau kita orang yang suka cemas, kita harus cari gimana cara mengatasi kecemasan dan lain-lain. Alhamdulillah sih sejauh ini baik-baik aja. Nah, maksudnya nggak, terakhir pingsan tuh kapan ya? Udah lama banget kali ya. Udah 9 tahun yang lalu lah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya, karena memang positivity itu berpengaruh lah gitu. Jadi kayak kita meningkatkan kualitas hidup tuh juga ngaruh. Nah, cuman memang kakak kan pernah keguguran 2 kali. Jadi sebelum ayah ya kak? Setelah ayah. Oh setelah ayah, berarti setelah anak pertama. Ya, anak pertama kakak kan dengan autisme. Ada yang relation CMV dengan autisme itu ada. Jadi anak-anak ibu yang terinfeksi CMV itu lebih beresiko kalau nggak salah 2 atau 3 kali lipat anaknya autis dibanding yang tidak terinfeksi gitu. Oh ya udah. Terus karena 2 kali keguguran, terus dokternya tuh kayak masih nggak percaya, masa sih orang CMV-nya kedetek, IgG-nya kok masa. Terus dicek lah autoimun macam-macam ya, cek buat memastikan itu. Terus dokternya langsung yang bilang, oh iya ya mbak, kayaknya emang CMV-nya deh. Tapi kok kalau kata teori kan kalau antibody CMV yang ini nggak apa-apa gitu, tapi kok nyatanya
ini ya gitu. Dokternya juga kayak yang berarti sebenarnya ya itu ilmu pengetahuan kan berkembang terus. Nah, kayak SARS-CoV inilah tadi awalnya begini terus sekarang begini itu kan selalu update ya. Terus dokternya bilang oh ya udah yang penting sistem imun ya dan nggak nawarin obat-obatan karena kan bahaya juga. Ya bismillah. Nah, pas hamil keempat anak kedua ini kakak udah minum suplemen bismillahirrahmanirrahim lah ya. Nah, ternyata masalah plasentanya ada masalah.